Kamu yakin ingin mengakhiri pernikahan ini lagi? Dara, ini sudah yang ketiga kalinya kamu bercerai dalam 5 tahun terakhir. Dara menatap kosong ke arah pengacara di depannya. Air mata yang sudah mengering di pipinya meninggalkan jejak luka yang mendalam. Aku cuma ingin bahagia. Tapi kenapa bahagia selalu meninggalkanku? Suara hatinya lirih. Dan disinilah awal cerita yang akan mengubah segalanya. Assalamualaikum. Kembali lagi di Pelakor TV. Di sini kita akan memberikan video-video inspiratif dan penuh edukasi agar kita lebih bisa bersyukur dalam hidup ini. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar kita semakin rajin upload video dengan cara subscribe. Dan juga jangan lupa menjawab salam di kolom komentar. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Dara, seorang wanita berusia 32 tahun, cantik, cerdas, dan sukses dengan karirnya sebagai manajer di sebuah perusahaan mode. Namun, di balik kesempurnaan itu, hidupnya dipenuhi lika-liku asmara yang pelik. 3 kali menikah, 3 kali pula dia harus menandatangani surat cerai. Setiap perpisahan meninggalkan luka yang berbeda, tapi satu hal yang sama, dia selalu merasa menjadi pihak yang gagal. Hari itu, setelah keluar dari kantor pengacara, Dara memutuskan untuk menenangkan diri dengan pergi ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Matanya sembab, tetapi dia berusaha terlihat tegar. Sambil menyeruput secangkir kopi hitam, pikirannya melayang-layang. Tiba-tiba, seseorang menjatuhkan buku ke mejanya. "Maaf, saya nggak sengaja." Suara seorang pria memecah lamunan Dara. Dia mendongak, dan di depannya berdiri seorang pria tinggi dengan senyum ramah. Mata coklat pria itu terlihat tulus. "Kamu nggak apa-apa? Sepertinya lagi banyak pikiran," tanya pria itu sambil mencoba mengajak ngobrol. Dara ingin mengabaikannya, tapi ada sesuatu yang membuatnya tertarik. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai Adam, seorang penulis freelance yang sedang mencari inspirasi untuk novel barunya. Obrolan mereka berlanjut, dari hal ringan seperti cuaca hingga percakapan mendalam tentang cinta dan kehilangan. Dara merasa aneh, biasanya dia akan langsung menutup diri. Tapi kali ini berbeda, Adam punya cara untuk membuatnya merasa nyaman. Sebelum mereka berpisah, Adam menyerahkan kartu namanya. "Kalau butuh teman bicara, jangan ragu hubungi aku." Dara hanya tersenyum kecil tanpa memberi janji. Tapi, saat berjalan pulang malam itu, senyum yang sudah lama hilang kembali tersungging di wajahnya. Malam itu, Dara memutuskan untuk menyimpan kartu nama Adam di laci meja kerjanya. "Hanya teman bicara," gumamnya, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul di hatinya. Namun, bayangan senyum Adam dan cara dia mendengarkan dengan penuh perhatian terus menghantui pikirannya. Hari-hari berlalu, dan Dara kembali tenggelam dalam rutinitas kerja. Namun, kesendirian di malam hari semakin terasa menyesakan. Luka dari 3 pernikahan sebelumnya belum sepenuhnya sembuh, dan Dara mulai mempertanyakan keputusan-keputusan hidupnya. Suatu malam, ketika hujan turun deras, dia tak sengaja membuka laci meja kerja dan menemukan kartu nama Adam. Rasa ragu menyelimuti dirinya, tapi akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi pria itu. "Halo, ini Dara. Masih ingat saya?" Suara Dara terdengar canggung. "Tentu saja, Dara. Apa kabar? Ada yang bisa aku bantu?" jawab Adam dengan nada hangat. Tanpa sadar, percakapan mereka berlangsung lama. Dara menceritakan bagaimana hidupnya terasa seperti lingkaran kegagalan yang tiada akhir. Adam mendengarkan dengan penuh perhatian, tak sekalipun menyela. Dia bahkan sesekali memberikan pandangan yang membuat Dara melihat masalahnya dari sudut yang berbeda. "Mungkin kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, Dara. Kadang, kebahagiaan datang ketika kita berhenti mencarinya," kata Adam sebelum mereka mengakhiri telepon. Keesokan harinya, Adam mengajak Dara untuk bertemu di taman kota. Dara ragu, tapi akhirnya setuju. Di sana, Adam membawakan 2 gelas teh hangat dan mengajaknya duduk di bangku taman. "Aku tahu kamu lelah dengan semuanya, Dara. Tapi, kamu masih punya waktu untuk memperbaiki hidupmu, pelan-pelan." Dara tertegun. Kata-kata Adam sederhana, tapi terasa menembus dinding hatinya yang selama ini rapuh. Di tengah percakapan itu, hujan kembali turun, membuat mereka berteduh di bawah gazebo kecil. Saat itu, Adam menatap Dara dengan serius. "Aku bukan siapa-siapa untuk memberikan nasihat. Tapi, kalau kamu butuh teman untuk memulai segalanya dari awal,
Aku bersedia jadi orang itu. Dara hanya terdiam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia merasa seseorang benar-benar peduli padanya tanpa ada syarat. Setelah pertemuan itu, Dara mulai merasa ada harapan baru di hidupnya. Tapi di saat yang sama, bayangan salah satu mantan suaminya kembali hadir, membawa kenangan pahit yang sulit dilupakan. Akankah Dara benar-benar bisa melangkah ke depan? Atau masa lalunya akan terus menghantui? Dara mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Setelah pertemuan di taman, dia merasa lebih ringan. Seolah ada seseorang yang benar-benar mengerti beban yang selama ini dia pendam. Percakapannya dengan Adam seperti angin segar, membuatnya perlahan percaya bahwa hidupnya bisa berubah. Namun, kenyataan jarang seindah harapan. Di suatu pagi yang cerah, Dara sedang menikmati sarapan di balkon apartemennya ketika ponselnya berdering. Nomor itu tidak dikenal, tapi ada sesuatu yang membuatnya ragu untuk mengabaikannya. Dengan hati-hati, dia menjawab, "Halo, ini Dara." "Dara, ini aku, Bag." Dara terdiam. Nama itu seperti palu yang memukul kepalanya. Bagas, mantan suami keduanya, pria yang paling dia cintai tapi juga yang paling menyakitinya. Suaranya masih sama, tenang tapi menusuk. "Apa yang kamu inginkan, Bagas? Bukankah sudah cukup semua ini? Aku cuma mau bicara. Bisa kita ketemu? Aku ada di kota, dan aku janji ini tidak akan lama." Dara ingin menolak, tapi dia tahu Bagas. Pria itu tidak akan menyerah sampai keinginannya terpenuhi. Setelah berjuang dengan pikirannya sendiri, Dara akhirnya setuju untuk bertemu di sebuah kafe sore itu. Sore hari di kafe, Dara duduk dengan gelisah. Bagas datang dengan penampilan yang sama karismatiknya seperti dulu, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Senyumnya tipis, tapi mata itu menyiratkan rasa bersalah yang dalam. "Kenapa kamu tiba-tiba muncul lagi?" Dara membuka percakapan dengan nada tegas. "Aku hanya ingin meminta maaf, Dara, untuk semua yang aku lakukan. Aku tahu aku membuatmu terluka, dan aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri," kata Bagas dengan suara serak. Dara terkejut. Bagas adalah orang terakhir yang dia harapkan akan meminta maaf. Di masa lalu, pria itu selalu merasa dirinya benar. Tapi apakah ini tulus? Atau hanya permainan baru? "Maafmu tidak akan mengubah apapun, Bagas. Semua sudah selesai sejak lama." Bagas menunduk, lalu berkata pelan, "Aku tahu. Tapi aku ingin kita memulai dari awal, sebagai teman. Aku tidak ingin kehilangan kamu sepenuhnya." Dara bingung. Di satu sisi, dia merasa lega mendengar permintaan maaf itu. Tapi di sisi lain, dia takut membuka kembali luka lama. Malam itu, Dara menceritakan semuanya pada Adam melalui telepon. Namun, reaksi Adam tidak seperti yang dia duga. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Dara. Tapi kalau kamu berpikir untuk memberi Bagas kesempatan lagi, aku harap kamu hati-hati." Perkataan Adam menggantung di pikiran Dara. Di saat dia mulai menemukan harapan baru, masa lalunya kembali mencoba masuk. Siapkah Dara untuk menghadapi pilihannya? Malam itu, Dara tidak bisa tidur. Perkataan Adam terus berputar di kepalanya. Ada kehangatan dalam suaranya, tapi juga ada ketidaksetujuan yang tersirat. Sejak pertemuan di taman, Dara merasa nyaman berbicara dengan Adam. Namun, kini, kehadiran Bagas seperti membawa badai baru ke hidupnya. Keesokan harinya, Dara memutuskan untuk menemui Bagas lagi. Kali ini di sebuah taman yang dulu menjadi tempat favorit mereka saat masih menikah. Dia ingin menyelesaikan semuanya, tanpa menggantungkan perasaan apapun. Bagas sudah menunggu di bangku taman. Saat Dara datang, dia berdiri dan menyambut dengan senyum. Tapi Dara tetap menjaga jarak. "Aku ingin tahu, Bagas, apa yang sebenarnya kamu harapkan dariku sekarang? Bukankah semua ini sudah selesai?" Tanyanya tanpa basa-basi. Bagas menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu aku salah, Dara. Dulu aku terlalu egois. Tapi sekarang, aku sadar betapa bodohnya aku kehilanganmu. Aku tidak meminta kita kembali seperti dulu. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahan ini, entah sebagai teman atau lebih dari itu." Dara menghela napas panjang. Kata-kata Bagas terdengar tulus, tapi luka lama masih terasa nyata. "Aku menghargai permintaan maafmu, Bagas.
Tapi aku butuh waktu. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi. Bagas mengangguk pelan. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku akan tetap ada di sini, jika kamu membutuhkan. Setelah pertemuan itu, Dara merasa lega sekaligus bingung. Malamnya, dia kembali menelepon Adam untuk mencurahkan isi hatinya. Aku merasa Bagas sudah berubah, Adam. Tapi aku juga tidak tahu apakah aku bisa percaya lagi. Adam terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada serius, Dara, tidak ada yang salah dengan memberi kesempatan kedua. Tapi pastikan itu tidak menghancurkanmu lagi. Kamu berhak bahagia. Tapi jangan sampai masa lalu itu malah menyeretmu ke dalam luka yang sama. Kata-kata Adam menusuk. Dan untuk pertama kalinya, Dara merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan terhadap pria itu. Hari-hari berlalu, dan Dara mulai menjauh dari Bagas untuk memberi dirinya waktu berpikir. Namun, di saat dia merasa mulai mengendalikan hidupnya, Adam tiba-tiba berhenti menjawab telepon dan pesan. Dara merasa kehilangan, dan pertanyaan besar mulai muncul di benaknya, apakah aku akan kehilangan dia juga? Dara duduk di ruang tamunya, menatap layar ponsel yang sunyi. Sudah 3 hari Adam tidak menjawab telepon atau pesan darinya. Biasanya, Adam adalah orang pertama yang akan membalas dengan cepat, bahkan hanya untuk hal kecil. Tapi kini, keheningan itu membuat Dara gelisah. Apa aku terlalu bergantung padanya? Pikir Dara sambil menggenggam ponselnya erat. Dalam kebingungan itu, Bagas kembali mencoba menghubunginya. Dara memutuskan untuk mengabaikan telepon itu, tetapi Bagas tidak menyerah. Dia bahkan datang langsung ke apartemen Dara. Dara, aku tahu aku mungkin terlalu memaksakan diri, tapi aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Dara, yang biasanya tegas, tiba-tiba merasa lelah. Dia membiarkan Bagas masuk, meskipun hatinya masih ragu. Mereka berbicara lama, dan Bagas terus meyakinkan Dara bahwa niatnya hanya untuk memperbaiki hubungan mereka, setidaknya sebagai teman. Namun, saat Bagas berbicara, pikiran Dara melayang ke Adam. Dia merindukan cara Adam mendengarkan tanpa penilaian, cara dia membuatnya merasa aman. Bagas, aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku belum tahu apa yang sebenarnya aku inginkan, kata Dara akhirnya. Bagas mengangguk, walaupun jelas terlihat kecewa. Aku akan menunggu, Dara. Berapa lama pun. Malam itu, Dara mencoba menghubungi Adam sekali lagi. Tapi hasilnya sama, tidak ada respons. Dara merasa putus asa. Namun, keesokan harinya, dia mendapat kejutan. Adam akhirnya menelepon. Suaranya terdengar berbeda, lebih dingin dari biasanya. Maaf, Dara. Aku sibuk beberapa hari ini. Adam. Ada apa? Kamu kenapa tiba-tiba menjauh? Dara langsung bertanya, tidak bisa menahan rasa penasarannya. Adam terdiam sejenak sebelum menjawab, aku hanya butuh waktu sendiri, Dara. Mungkin aku terlalu banyak terlibat dalam hidupmu, dan aku tidak ingin mengganggumu. Kata-kata itu membuat hati Dara hancur. Menggangguku? Adam, kamu tidak pernah mengganggu. Kamu justru orang yang selalu membuatku merasa lebih baik. Aku hanya tidak ingin kamu merasa terikat padaku. Dara, aku ingin kamu bahagia, meskipun itu bukan denganku, jawab Adam dengan nada yang sulit diartikan. Telepon itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Dara merasa kehilangan sesuatu yang sangat berarti, tapi dia tidak tahu harus bagaimana untuk memperbaikinya. Dara memutuskan untuk pergi ke tempat Adam bekerja untuk berbicara langsung. Tapi ketika dia tiba, dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia duga. Adam bersama seorang wanita, tertawa dan berbicara akrab. Siapa wanita itu? Dan apakah ini alasan sebenarnya Adam menjauh? Dara berdiri terpaku di depan kafe tempat Adam biasa bekerja. Dari balik kaca, dia melihat Adam duduk bersama seorang wanita. Wanita itu terlihat elegan, dengan senyum yang menghangatkan ruangan. Tawa mereka terdengar jelas, bahkan hingga ke tempat Dara berdiri. Hati Dara seperti diremas. Selama ini, dia mengira Adam menjauh karena sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Tapi pemandangan ini membuatnya berpikir lain. Mungkin aku salah menilai semuanya. Batin Dara sambil menahan air matanya. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah, berusaha pergi sebelum Adam menyadari kehadirannya. Namun, suara dari belakang mengejutkannya.
Dara, kamu ngapain di sini? Dara berbalik dan melihat Adam berdiri di pintu kafe. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, tapi juga kekhawatiran. Aku hanya kebetulan lewat, jawab Dara gugup, berusaha menghindari tatapan Adam. Adam berjalan mendekat, meninggalkan wanita itu di dalam. Kebetulan lewat? Kamu yakin? Tanyanya, menatap langsung ke mata Dara. Dara terdiam. Dia ingin bertanya siapa wanita itu, tapi harga dirinya menahan. Dia tidak ingin terlihat cemburu, apalagi mengemis perhatian Adam. Aku harus pergi, kata Dara akhirnya, berbalik dan melangkah cepat. Malamnya, Dara mencoba melupakan kejadian itu. Namun, pikirannya terus dipenuhi oleh wajah Adam dan wanita itu. Ponselnya berbunyi, dan kali ini sebuah pesan dari Adam masuk. Dara, aku ingin bicara. Bisa ketemu besok. Dara tidak langsung membalas. Dia bingung apakah harus mendengar penjelasan Adam atau tetap menjauh demi menjaga hatinya sendiri. Keesokan harinya, mereka bertemu di taman tempat mereka biasa berbicara. Adam sudah menunggu di bangku yang sama, terlihat gelisah. Dara, aku tahu kamu melihat aku kemarin. Dan aku tahu pasti ada banyak hal yang kamu pikirkan, kata Adam memulai. Aku tidak mau tahu, Adam. Itu urusanmu, potong Dara dengan nada dingin, meskipun hatinya berteriak ingin tahu. Adam menghela napas. Wanita itu, namanya Karin. Dia adalah sepupuku yang baru datang ke kota. Kami sedang membicarakan rencana bisnis keluarganya. Dara terdiam, merasa sedikit lega tapi juga malu karena telah berprasangka buruk. Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya? Tanyanya pelan. Karena aku pikir itu tidak penting. Tapi ketika aku melihatmu tadi malam, aku sadar aku harus menjelaskannya, jawab Adam. Dara, aku menjauh bukan karena Karin. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang aku rasakan untukmu tidak menjadi beban untukmu. Apa maksudmu? Adam menatapnya dengan dalam. Aku menyukai kamu, Dara. Tapi aku takut kalau aku terlalu dekat. Aku hanya akan membuatmu bingung di antara pilihanmu dengan Bagas. Hati Dara berdegup kencang. Dia tidak tahu harus merespons apa. Adam melanjutkan, aku ingin kamu bahagia, Dara, dengan siapapun yang kamu pilih. Tapi aku tidak ingin menjadi alasan kamu ragu. Dara merasa hatinya tercabik-cabik oleh pernyataan Adam. Di satu sisi, dia mulai menyadari perasaannya sendiri terhadap Adam. Namun, di sisi lain, Bagas terus menunjukkan bahwa dia ingin memperbaiki segalanya. Dara tahu dia harus segera membuat keputusan. Tapi apa yang sebenarnya hatinya inginkan? Dara duduk di kamar, memandangi langit senja dari jendela. Perasaan di dadanya bercampur aduk. Di satu sisi, Adam adalah pria yang tulus, yang selama ini menjadi tempatnya berbagi cerita dan tawa. Di sisi lain, Bagas adalah masa lalunya, pria yang pernah dia cintai dengan sepenuh hati. Hari itu, Bagas mengirim pesan, aku tahu kamu butuh waktu, tapi aku benar-benar ingin kita mencoba lagi, Dara. Dan Adam, dia memilih untuk memberi jarak, membiarkan Dara membuat keputusan tanpa tekanan. Malamnya, Dara memutuskan untuk bertemu keduanya, satu persatu. Dia mulai dengan Bagas. Mereka bertemu di kafe tempat kenangan mereka dulu sering tercipta. Bagas datang dengan wajah penuh harapan. Dara, aku tahu aku banyak salah, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Dara menatap Bagas, mencoba mencari kejujuran di matanya. Bagas, aku pernah mencintaimu lebih dari segalanya. Tapi hubungan kita penuh luka. Aku takut jika kita kembali, aku akan terluka lagi. Aku janji, Dara. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama, kata Bagas, menggenggam tangannya. Namun, hati Dara tidak merasakan kehangatan yang sama seperti dulu. Dia menyadari bahwa cinta mereka telah berubah. Keesokan harinya, Dara bertemu Adam di taman. Adam terlihat tenang, meskipun jelas ada kecemasan di matanya. Dara, aku tidak ingin memaksamu, tapi aku harap kamu tahu, aku selalu ada untukmu, apapun yang kamu putuskan. Dara terdiam sejenak sebelum berkata, Adam, kamu membuatku merasa seperti diriku sendiri. Denganmu, aku merasa dicintai tanpa syarat. Tapi aku juga takut jika aku memilihmu,
Aku akan membawa luka masa laluku ke dalam hubungan kita. Adam tersenyum tipis. Dara, semua orang punya masa lalu. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya. Yang aku pedulikan adalah apa yang kita bisa bangun bersama. Kata-kata itu membuat hati Dara bergetar. Untuk pertama kalinya, dia merasa yakin tentang apa yang harus dia lakukan. Keputusan Dara. Beberapa hari kemudian, Dara mengundang Bagas dan Adam ke tempat yang sama, sebuah taman kecil di pinggir kota. Mereka datang, meskipun terlihat sedikit canggung. Dara menghela napas, lalu berkata, "Bagas, aku ingin berterima kasih atas semua kenangan indah yang kita miliki. Tapi aku rasa kita tidak bisa kembali seperti dulu. Aku ingin kita tetap berteman, tapi aku tidak bisa lebih dari itu." Bagas mencoba tersenyum, meskipun jelas terlihat kecewa. "Aku mengerti, Dara. Kalau itu yang terbaik untukmu." Kemudian, Dara menoleh ke Adam. "Adam, aku tidak tahu apakah aku pantas untukmu. Tapi jika kamu mau, aku ingin mencoba membangun sesuatu bersamamu." Adam tersenyum lebar. "Dara, kamu tidak perlu sempurna. Aku hanya ingin kita menjalani ini bersama." Dara akhirnya menemukan kebahagiaannya bersama Adam. Meski perjalanan mereka tidak mudah, cinta yang tumbuh di antara mereka adalah cinta yang tulus dan saling mendukung. Bagas, meskipun awalnya terluka, akhirnya menerima keputusan Dara dan mulai menjalani hidupnya sendiri. Dara kini merasa lebih damai. Dia menyadari bahwa meskipun pernah jatuh dan terluka, setiap perjalanan membawa pelajaran yang membuatnya lebih kuat dan lebih memahami apa arti cinta yang sebenarnya.